Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebelum kita mulai setiap aktivitas kita. Kita mau cari wajah-Nya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mulai dengan ketika saya SMP, saya mengenal ada 2 orang anak perempuan ya, 2 orang anak perempuan ini kembar. Nah, mereka itu dari umur 1 tahun dibiarkan oleh orang tuanya untuk bermain gadget. Nah, alhasil di usia sekitar 4-5 tahun mereka sudah menggunakan kacamata, ya, kacamata minus hingga minus 10. Nah, hal ini membuat kedua anak ini tuh terganggu untuk melakukan aktivitas harian mereka. Dan ketika saya coba cari tahu alasan orang tuanya kenapa sih kasih gadget ya, alasannya adalah supaya anak-anak ini tidak mudah nangis, supaya anak-anak ini tidak lari-lari ke sana kemari mengganggu orang lain, supaya anak-anak ini tidak teriak-teriak sama anak-anak yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah gadget sebegitu bergunanya bagi anak balita, apalagi anak usia 1 tahun? Nah, pada pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar bahwa ternyata di dunia ini, dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang memang berguna, tetapi ada juga hal-hal yang tidak berguna, yang tidak harus kita lakukan. Ya, kita membaca satu ayat. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Puji nama Tuhan. Kita hidup di zaman sekarang, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu serba cepat, ya, dari transportasi, teknologi dan lain sebagainya, semuanya serba cepat. Bahkan tidak jarang mungkin di antara kita suka hal-hal yang instan. Ya, saya ambil contoh, mungkin orang tua kita dulu ketika bersekolah, ya, untuk mencari tugas, untuk mencari referensi tugas, maka mereka harus apa? Harus lari dari perpustakaan A ke perpustakaan B dan lain sebagainya untuk dapat referensi. Tapi bagi kita, ya, hidup di zaman sekarang, ya, kita akan dipermudah dengan gadget yang ada. Kita buka HP, kita buka laptop, tinggal kita searching, maka kita akan menemukan apa yang kita butuhkan. Kita akan menemukan apa yang kita cari dengan mudahnya, ya. Dan bahkan beberapa waktu lalu saya membaca, orang sekarang lebih suka lari daripada jalan. Nah, ternyata ada maksud di balik kata-kata itu. Ketika saya berpikir, apa ya maksudnya ini? Ternyata orang-orang sekarang menolak proses. Karena apa? Karena proses dianggap hal yang kurang asik. Nah, berapa banyak dari kita suka mungkin jalan pagi, menikmati udara, kita menikmati pemandangan yang ada, ya. Bahkan tidak jarang juga mungkin beberapa dari kita ketika kita jalan pagi, ada mungkin motor yang tidak sengaja nyerempet kita, ya kan, melukai kita. Nah, tapi ternyata banyak orang juga yang lebih sukanya lari, gitu. Tidak menikmati pemandangan, gitu ya. Mungkin juga minim untuk mengalami yang namanya diserempet mungkin, ya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita berpikir lagi, ya,
ternyata hidup kita sekarang ini, kita harus merasakan namanya berjalan bersama Tuhan. Ya, kita harus merasakan benar-benar bahwa ternyata hidup itu kita harus merasakan proses. Tetapi proses ini tidak serta-merta hanya kita sendiri ya, dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau berproses bersama dengan Tuhan. Nah, bahkan beberapa waktu juga saya melihat di media sosial yang ada ya, sedang tren yang namanya FOMO. Nah, anak-anak muda mungkin lebih familiar dengan kata-kata FOMO, atau artinya adalah fear of missing out, ya. Takut untuk ketinggalan akan sesuatu yang sedang seru di luar sana, ya. Dan salah satu pemicunya adalah apa? Postingan di media sosial. Nah, ini juga bahaya bagi kita semua. Saya rasa tidak hanya untuk anak-anak muda ya, untuk semua umur pun ini sangat-sangat bahaya. Jangan sampai kita mau untuk tidak ketinggalan dengan apa yang sedang trending di luar ini. Nah, kita harus menjaga diri kita dengan baik ya untuk hal yang satu ini. Nah, bahkan juga ternyata pengaruh dosa membuat kita lebih condong untuk fokus akan kepuasan diri kita sendiri. Ketika kita sudah merasa kita harus mengejar apa yang membuat kita puas, kita mau memuaskan diri kita sendiri, maka kita akan lupa yang namanya berproses bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Itu akan kita lupakan. Nah, padahal kalau kita boleh pikirkan lagi ya, segala hal yang serba cepat ini, segala hal yang serba instan ini ya, bahkan berlomba-lomba untuk menjadi yang mungkin yang viral, yang trending dan lain sebagainya, itu semuanya tidaklah kekal ya. Kita mau baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, firman Tuhan pun sudah menjelaskan bahwa memang keadaan dunia sekarang ya seperti ini. Kita tidak dapat memungkiri kita akan menemukan ya 1-2 orang ya, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? 2 hal yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, yuk kita tetapkan prioritas. Dari apa yang jadi prioritas kita inilah yang akan membuat kita mudah untuk mengambil yang namanya keputusan. Ya. Jadi kita harus menetapkan dulu apa sih prioritas saya saat ini. Haruskah saya mungkin mengambil tindakan yang instan gitu ya. Nah, kita harus menetapkan prioritas kita supaya kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Nah, yang kedua, memperhatikan pengaruh positif dan negatif dari hal-hal apa yang kita lakukan. Sebagai contoh ya, di media sosial pun sebenarnya kalau kita boleh menyadari ya, pengaruh media sosial ini sangat-sangat kuat. Penggunaan yang berlebihan, tahukah Bapak Ibu Saudara, bisa membuat kita menjadi orang yang depresi. Ya, bahkan pengaruh dari penggunaan media sosial yang berlebihan pun akan menurunkan produktivitas kita sehari-hari ya. Dari aktivitas harian kita mungkin di kantor, di sekolah, bahkan di keluarga pun aktivitas kita akan sangat-sangat terganggu ketika kita menggunakan media sosial secara berlebihan. Nah, bahkan juga ya ini mempengaruhi apa? Hubungan kita dengan orang lain. Ya. Jadi kita harus menyadari kedua hal ini. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus menetapkan prioritas kita. Bahkan kita juga harus memperhatikan sisi positif dan negatif dari apapun yang kita lakukan. Nah, sebagai penutup, saya mau membacakan kembali ayat pokok kita dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dengan harapan semoga Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan boleh lebih mengerti lagi maksud firman Tuhan ini. Sama-sama kita baca.
Ada yang berkata bahwa setiap orang boleh melakukan segala sesuatu, tetapi bagi saya tidak semuanya berguna. Jadi meskipun saya boleh melakukan apa saja, tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun. Puji nama Tuhan. Kita terus berdoa, kita terus merindukan untuk kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita mau menggunakan hikmat yang dari Tuhan untuk apa? Untuk kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Untuk kita tidak membiarkan diri kita melakukan hal-hal yang tidak berguna, tapi kita mau melakukan hal-hal yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa memimpin menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini. Terus kami berdoa untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami siap melangkah bersama dengan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.